Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, bunda, dan sahabat, sekarang kita akan memasuki pembahasan kaidah kelima dari 10 kaidah penyucian jiwa. Kaidah yang kelima ini adalah pensucian itu adalah takhalli dan tahalli. Apa yang dimaksud dengan takhalli dan tahalli? Takhalli adalah membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran jiwa atau kotoran-kotoran hati, dari maksiat dan perbuatan dosa. Kemudian diikuti dengan proses tahalli. Yang dimaksud tahalli adalah melakukan ketaatan dan amal-amal yang mendekatkan jiwa atau hati kita kepada Allah Ta'ala. Di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Ayahanda, bunda, dan sahabat, ayat tersebut mengimplikasikan pesan, menitipkan pesan buat kita bahwa takhalli didahulukan daripada proses tahalli. Ya, bahwa takhalli artinya pembersihan didahulukan daripada proses pengisian. Sebagaimana proses pembersihan dilakukan dari proses pensucian. Nah, itu yang menjadi poin buat kita di kaidah yang kelima. Orang-orang yang ingin mensucikan jiwa, hendaknya ia membersihkan jiwanya terlebih dahulu. Orang-orang yang ingin membersihkan hatinya, hendaknya ia membersihkan hatinya terlebih dahulu dari dosa-dosa yang merusak hati, sehingga menghalangi cahaya datangnya hidayah dan keimanan. Kalau hati kita kotor, tidak kita bersihkan, maka hidayah Allah susah untuk bisa hadir dalam hati kita. Cahaya Allah sulit kemudian untuk bisa hadir dalam kehidupan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Kemudian ia berupaya untuk berbanyak amal-amal soleh. Ya, jadi setelah sudah dibersihkan, kita, ayahanda, bunda, dan sahabat, itu harus punya upaya untuk memperbanyak amal soleh, yang dengannya jiwa kita menjadi suci. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayahanda, bunda, dan sahabat, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa berkata, pensucian jiwa itu asalnya adalah pertumbuhan, keberkahan, dan kebaikan yang bertambah. Hal tersebut dapat tercapai dengan menghilangkan keburukan. Oleh karenanya, pensucian jiwa itu mengumpulkan dua faktor. Satu, menjauhi keburukan. Dua, meningkatkan kebaikan. Bahkan Syekh As-Sa'di rahimahullah saat menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 69, balillahu yuzakki may yasha, sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Syekh As-Sa'di berkata bahwa Allah membersihkan diri mereka dengan iman dan amal soleh, yaitu dengan apa? At-takhalli, yaitu membersihkan diri dari akhlak yang buruk, dan at-tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia.
Inilah kaidah yang kelima. Semoga bermanfaat.